keunggulan lainnya mobil hybrid? Selama dia dipakai, ya, selama dipakai, digerakkan, dihidupkan, itu dia akan mengisi secara otomatis. Senyap, nyaman. Karena apa? Karena dia itu karena listrik. Yang pertama tuh untuk start awal tuh sampai 40 itu kan listrik memakai sumber tenaganya, jadi dia senyap. Karena ini SUV, nah keunggulannya turning radius. Jadi radius putarnya itu di kelasnya dia paling kecil. Itu 5,2 meter. Toyota Lovers dan Tribuners, jangan lupa ikuti online launching kita di hari Sabtu ini tanggal 22 Agustus. Tribuners, kembali lagi bersama Ojan di sini, dan kali ini kita kedatangan tamu spesial di studio Tribun Bali, yaitu Aji Agung Artasidi selaku Brand Learning Ambassador Sales. Selamat datang. Om Swastiastu. Dan beliau juga tidak sendiri, didampingi oleh Pak Pandu Anggara sebagai Toyota Konsultan Agung Toyota Denpasar. Om Swastiastu. Swastiastu, beliau Jan. Penavigator. Becet. Waduh, sehat semua ya Pak ya? Sehat. Nah, untuk lebih nyamannya kita boleh lepas masker lagi ya. Tadi waktu masuk tetap kita di Kompas Gramedia Tribun Bali ini tetap sama seperti Agung Toyota juga menjalankan protokol COVID. Ada cek suhu tubuh, kemudian wajib pakai masker, wajib cuci tangan. Ya, kalau sikat gigi di rumah aja. Katanya ini cuci tangan terus, kapan makannya ya? Baik. Oke, Tribuners pasti penasaran kita apa yang akan kita bahas pada sore hari ini bersama kedua narasumber yang luar biasa. Tapi sebelumnya kami pengen mengenal lebih jauh Aji Agung Artasidi ini. Aji lah ya saya panggil Aji. Singkat aja ya, Aji aja. Aji, apa sih tugas dari Brand Learning Ambassador Sales ini? Baik. Jadi Brand Learning Ambassador semacam struktur instruktur gitu lah. Instruktur terkait dengan memberikan pengetahuan kepada para sales atau konsultan Toyota ya, khususnya yang punya dealer Toyota, itu disebut dengan Brand Learning Ambassador. Jadi refresh produk, informasi terkait dengan produk-produk baru, nah itu semuanya tugasnya daripada Brand Learning Ambassador. Yang disingkat dengan BLA. BLA. BLA ya. BLA. Oh, kenapa kayak itu ya? Klub musik ya, KLA ya? Oh bukan. BLA Project itu BLA. Oke ya, selamat datang sekali lagi Aji ya. Nanti kita akan kilik-kilik nih, kepoin Aji nih ya. Nah selanjutnya, ini Pak Pandu. Ya, apa nih tugas dan tanggung jawabnya selama di Toyota Agung Denpasar? Saya Pandu, Toyota Konsultan dari Agung Toyota Denpasar. Dari tugasnya sendiri itu saya adalah seorang wiraniaga. Jadi tugasnya itu menjual produk yang sudah disediakan oleh perusahaan. Nah, selain menjual, kemudian juga sebagai konsultan dari customer Toyota itu sendiri. Jadi dari pembelian sampai kebutuhan dan keluhan-keluhan yang kita harus bantu seperti itu. Wah, begitu ya. Oh, jadi ini langsung ya jualan terus maintenance ya klien ya, sampai kejiwaan klien kan? Enggak ya? Kejiwaan enggak. Kejiwaan enggak cukup, kejiwaan mobil ya. Oke, baiklah. Nggak boleh putus harus dia. Jadi harus hubungannya selalu. Baik sudah pada saat terjual maupun nantinya. Nanti ya. Wah, itu sudah sangat kami ya, mungkin juga pengguna brand itu sudah sangat aware lah sama pelayanan yang diberikan sama Agung Toyota Denpasar.
Nah, selanjutnya kita akan nanya-nanya nih. Boleh. Ya, mengenai produk-produk yang ada di Agung Toyota Denpasar. Nah, kita ketahui bahwa belakangan ini marak sekali kendaraan-kendaraan yang ya boleh dibilang hemat bahan bakar ya, bahkan ada yang sudah masuk ke mobil listrik nih. Ya. Sebetulnya bagaimana sih perkembangan elektrifikasi otomotif di Indonesia? Ini canggih sekali elektrifikasi gitu ya. Boleh dijelaskan? Boleh. Jadi pertama-tama kalau kita melihat dari perkembangan elektrifikasi otomotif di Indonesia, memang sih dari pemerintah sudah ada wacana gitu ya, program-program yang memang nanti di tahun 2040 di tahun 2040 itu diharapkan nanti produksi otomotif ya, khususnya otomotif itu sudah full jadi memakai listrik gitu ya, 2040 gitu. Jadi nah kemudian di 2025 itu diharapkan nanti minimal produksinya sudah mencapai 20%. Itu 20%. Jadi diharapkan nanti ini semuanya itu yang kaitannya dengan untuk meminimalis emisi gas buang. Jadi ada ramah lingkungan gitulah. Ramah lingkungan. Nah untuk itu saat ini Toyota untuk mendukung daripada program itu, Toyota sudah mengembangkan. Sebenarnya pengembangannya kan sudah dari dulu terkait dengan elektrifikasi atau hybrid, disebut hybrid, ada hybrid ya. Hybrid teknologi ya, itu sudah lama sebenarnya. Dari tahun berapa sih sebenarnya? Kalau tahun awal-awalnya itu pengembangannya itu sudah 1965 lah. 65 kemudian ya. Kemudian udah lama itu anunya. Kemudian di tahun 2007 ya, itu sudah dipakai di mobil ya, di yang namanya itu memakai itu Prius ya, Prius 2007 Toyota Prius ya, Toyota Prius. Kemudian di tahun 2012 itu Camry ya, Camry. Prius ke Camry. Camry, kemudian 2015 itu ada Alphard ya. Kemudian 2019 itu ada yang disebut dengan Corolla Altisnya. Ya, itu sudah pakai model hybrid ya. Kemudian juga yang terakhir itu CHR itu hybrid juga gitu. Jadi perkembangannya sangat pesat sekali. Dan memang sudah lama ternyata dikembangkan ya. Jadi itu, nah sekarang kan masih masa-masa transisi untuk menuju ke 2040. Ya bagaimana? Nah mulai daripada LCGC-nya. Jadi low cost green car-nya yaitu low cost green car ya, itu sudah dikembangkan 2013. Nah tujuannya adalah untuk ramah lingkungan ya, mobil yang ada ramah lingkungannya, mendukung program ramah lingkungan, kemudian murah gitu ya, harga murah, kemudian juga untuk meminimalis emisi gas buang. Nah, kemudian tahun 2018 ini sudah mulai transisi, makanya di sanalah hybrid muncul gitu. Muncul hybridnya muncul untuk nanti mendukung program yang dicanangkan oleh pemerintah tadi. Gitu. Jadi konsepnya ada mobil listrik, ada yang mobil hybrid. Mobil listrik dan mobil hybrid ya. Berarti nanti mobil yang konvensional berbahan bakar ini mulai berkurang sampai tahun 2000 ya. Itu komitmen daripada pemerintah kita Indonesia. Iya. Gitu. Ya karena kita ketahui sekarang kan juga memang ya BBM kan bersumber dari fosil, betul, dan nanti bisa habis ya. Oke, baik. Apa sih bedanya kendaraan mesin listrik dengan mesin hybrid? Apa nih bedanya? Kalau boleh dibilang kalau mobil listrik itu digerakkan, sumber tenaganya ada dari baterai saja.
Jadi baterai menggerakkan motor, motor menggerakkan roda-roda, itu aja. Tapi kalau hybrid itu sumber tenaganya ada dua, ya. Satu dari baterainya sendiri, ya. Kemudian yang kedua dari mesin konvensional. Jadi mesin konvensional dalam hal ini gasolinnya, ya, itu masih dipakai, gitu. Jadi bedanya, jadi dia sumbernya ada dua kalau hybrid. Jadi dari sumber tenaga dari baterai, yang kedua dari mesin bensin. Iya. Nah, Artinya lebih irit ya. Kalau masalah irit, ya. Kita bicara dengan bahan bakar, itu memang listrik irit. Karena dia nggak pakai bahan bakar, kan? Tidak pakai bahan bakar, dia listrik. Hanya permasalahannya memang dia itu belum didukung oleh infrastrukturnya, gitu. Nah, sedangkan kalau mesin hibrida, ya, hybridnya, dibilang hibrida lah di Indonesianya, hybridnya itu lebih irit daripada mesin konvensional, jauh, sampai 60%. Itu salah satu keunggulannya. Salah satu keunggulan. Keunggulan lainnya mobil hybrid dia yang tadi itu irit, hemat, jadi ekonomis, ya. Kemudian tuh dia justru dia powerful. Powerful karena apa? Karena memang mekanisme daripada sistem hibrid itu dia didukung oleh dua sumber tenaga, ya, dari listriknya, dari baterainya, kemudian dari mesin konvensionalnya. Kalau digabung dia akan mendapatkan tenaga yang lebih besar. Artinya semuanya mobil dengan 2000 cc gitu, terus biasa lari 140 gitu, memang beda nanti hasilnya, ujungnya gimana? Iya, jadi akselerasi kita rasakan di akselerasinya dia lebih responsif. Gitu. Responsif. Ya, okay. responsif gitu hanya. Di awal itu. Betul. Gitu. Pas sudah jalan juga? Ya. Nanti konsep mekanisme jalannya barangkali bisa saya terangkan nanti. Sekarang barangkali bisa yang mana konsep daripada atau mekanisme proses kerja daripada mesin hybrid ini, itu yang pertama mulai startnya itu dia pakai listrik. Langsung listrik dia, ya. Okay. Jadi listrik pertama, yang kedua kalau sudah kecepatan di atas 40, 40 sampai 80 itu, nah, listriknya akan dibantu oleh mesin konvensional, ya, gasolin dalam ini. Nah, dan justru ini menjadi sumber tenaga utama, gitu. Nah, kemudian kalau kecepatannya di atas di atas 80, ya, 80 itu sudah dua-duanya itu sebagai sumber tenaga nanti yang besar ini. Dua-duanya, makanya di sini akselerasinya cukup tinggi nanti, gitu. Jadi karena dua-duanya dia memakai sumber tenaga, gitu, dari baterainya, dari mesin konvensionalnya, gitu. Nah, ada pertanyaan nanti, kapan ngisinya baterai? Ya, bisa. Betul. Nah, ngisinya pada saat ada deselerasi. Ya, akselerasi, ada akselerasinya, deakselerasi. Jadi nggak perlu pakai colok-colok gitu ya, kalau kita sekarang perlu. Lihat kan di listrik, nggak perlu, di mobil elektrik, kecuali di cas atau di pengisian ulang, karena baterainya mungkin terjadi lama tidak dipakai, itu barangkali bisa. Tapi selama dia dipakai, ya, digerakkan, dihidupkan, itu dia akan mengisi secara otomatis, ya. Mengisi listrik. Jadi pada saat dia jalan tuh dia ngisi langsung, ya. Betul. Iya. Jadi pada saat diam atau pas berhenti di traffic light, itu dia akan mengisi. Jadi dari mesin konvensionalnya, gitu. Jadi diberikan tenaga listrik baterainya, sehingga tidak akan habis. Gitu ya. Nah, kalau bahan bakar habis di tengah jalan, ya, itu seperti apa ya? Nah, kalau BBM, istilahnya di sini BBM, karena dia memakai mesin konvensional, gasolin. Kalau habis, dia secara otomatis akan men-shutdown atau mematikan sistem hybrid ini, gitu. Jadi jangan khawatir, tidak akan rusak mobilnya. Jadi diam saja, di mana tinggal nanti ya hubungi teknisi terdekat barangkali untuk minta bantuan untuk beli bensin atau kalau terjadi masalah, ya mungkin tinggal
Mungkin dengan tadi Halo Bank juga bisa. Halo Bank, Halo Bank tadi ya, Halo iya. Bank itu bisa. Atau hubungi konsultan Toyotanya boleh, kan, gitu. Jadi jangan khawatir, tidak akan rusak itu. Pokoknya ini mobil memang didesain. Sudah didesain dengan baik. Ya, baik. Ya. Oke, baik pemirsa, kita akan kembali setelah yang satu ini untuk mengulik lebih jauh lagi mengenai mobil hybrid dan rencana launching ya. Ya. Oke, kita kembali setelah yang satu ini. If we drove off in the sun, oh, you know I'll never let you go. Woke up in the morning, yeah, I told you I'ma get it. Fishing and drive, I can feel it in my spirit. If you try to bring me down, no one will let it. I got too much faith at the top is where I'm headed. I'ma get up on the map, believe in no cap. Not to lose, I'm aware, that's a fact. I'm trying to reach my destination. Motivation, motivation. Focus on the grind and them goals I'm trying to get. Got a vision in my mind, working hard and getting lit. Yeah. Check. Yeah. Nah, nah, nah. Nah, 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 nah. Kembali lagi Tribuners dengan Ojan di sini dan masih bersama Aji dan Pak Pandu ya. Tapi kita belum sampai ke Pak Pandu, kita masih ke Aji dulu lah ya. Ji, ini tentu tadi penjelasannya masih ada perlu pendalaman ini ya. Keunggulan lain dari mobil hybrid ini sendiri ya selain tadi performa ya, kemudian dari bahan bakar yang lebih irit, masih banyak lah tentu kelebihannya nih, apa lagi? Ya, jadi kelebihan daripada hybrid teknologi ini atau mesin hybrid ini dibandingkan dengan konvensional itu sebenarnya banyak sekali. Yang jelas itu yang tadi saya bilang irit ya, irit ekonomis jelas dari segi BBM-nya. Kemudian senyap, nyaman. Karena apa? Karena dia itu karena listrik. Yang pertama tuh untuk start awal tuh sampai 40 itu kan listrik memakai sumber tenaganya, jadi dia senyap. Jadi aman kita gitu. Nah, kemudian di samping senyap juga dia itu emisi gas buangnya juga lebih rendah daripada mesin konvensional. Gitu, jauh lebih rendah. Nah, yang terakhir Toyota Lover atau barangkali Tribuners ya yang bisa kami sampaikan tuh bahwasanya perawatan daripada mobil hybrid ini itu mudah. Itu mudah dalam arti itu tidak beda jauh dengan mesin konvensional. Gitu. Jadi sama ya. Bengkelnya pun sama. Bengkelnya sama. Jadi kita sudah menyediakan dari pihak Toyota juga sudah tersedia dealer-dealer ya yang sudah mempunyai teknisi yang khusus untuk hybrid. Ya, hybrid gitu. Oke, baiklah.
Terus kalau kemampuan atau daya tahan baterainya sendiri itu berapa lama, Ji? Untuk baterainya ini kan ada dua, dia pakai baterai. Satu baterai untuk hibridnya, kemudian satu dipakai untuk namanya baterai akselerasinya itu untuk misalnya untuk lampu, gitu. Aki biasa lah istilahnya. Aki biasa untuk lampu, untuk power window atau head unitnya juga. Nah, untuk baterainya itu sebenarnya didesain cukup lama. Nah, cukup banyak ya. Sekarang tergantung daripada pemakaian, gitu. Jadi pemakaiannya jangan sampai nanti baterai daripada atau kendaraan hybrid ini itu tidak dihidupkan atau tidak dipakai selama 2-3 bulan. Nah, itu akan baterainya akan mati dia. Harus dicas lagi ulang gitu ya. Tapi kalau sudah dipakai jalan, dihidupkan, nah karena dia akan mengisi ulang. Ya, nah jadi kelistrikannya diisi dari mesin konvensional itu, gitu. Jadi isi ulang terus ya. Nah, sedangkan kalau mobil konvensionalnya sendiri ini isi BBM-nya apa, Ji? Gasolin. Jadi gasolinnya harus yang Pertamax atau sebaiknya sih rekomendasi Pertamax ya. Jadi rekomendasinya Pertamax ya. Baiklah. Nah, itu dia Tribuners ya. Mobil hybrid ini memang ya menjadi solusi lah ya di tengah maraknya Covid yang ekonomi juga semakin susah, orang isi BBM juga mikir-mikir ya kan. Nah, dengan mobil hybrid ini malah akan membantu meringankan. Paling tidak kan sekarang orientasinya selain sehat nih harus irit nih. Karena Covid ini belum tahu sampai kapan ini nih kita harus bertahan dengan finansial ini kan. Nah, mobil ini hadir dan memberikan nilai ekonomis dan jawaban untuk masyarakat saat-saat ini. Ya, nah oleh sebab itu juga telah hadir ya Pak Pandu mengenai mobil hybrid ini sendiri. Seperti apa sih nanti? Apakah ada dalam waktu dekat ini ada sebuah program untuk penjualan atau apa ke masyarakat Denpasar atau Bali secara umumnya? Nah, beliau Jan, kebetulan nih tadi kan Ji Agung sudah ngobrolin tentang teknologi hybrid ya. Nah, pas ini di bulan Agustus ini nanti mungkin detailnya saya info ya juga ya, akan ada launching salah satu mobil hybrid yang akan diluncurkan di Indonesia. Di Indonesianya sudah di Jakarta, tapi ini khusus di Bali. Ya, di Bali nanti hari Sabtu tanggal 22 Agustus jam 11 pagi. Itu. Nah, yang akan diluncurkan ini salah satunya itu yaitu adalah Toyota Corolla Cross. Iya. Toyota Corolla Cross. Iya. Corolla Cross ini merupakan salah satu SUV-nya Toyota. SUV Toyota ya? Ya, SUV high compact. Jadi SUV ini memang tujuannya untuk memberikan sensasi ketangguhan. Jadi bagi para konsumen yang ingin misalnya terlihat lebih sporty, tangguh, dan tidak melupakan kenyamanan juga. Itu. Jadi pilihannya ya Corolla Cross ini. Corolla Cross ya, disebut itu. Corolla Cross hybrid. Ya, kalau dari tipe, nah ini kan tenaga mesinnya itu 1800 cc. 1800 cc. Ya itu. Kemudian ada dua tipe. Ada yang gasolin dan ada juga yang hybrid. Oh, iya. Bikin dua tipe dua model. Ya. Oke. Ada yang khusus gasolin saja, ada yang hybrid juga. Ada yang hybrid juga. Ya. Jadi kalau hybrid kan tadi sudah dijelaskan oleh Haji Agung. Ya. Nah, kalau gasolin masih sama seperti yang konvensional. Ya. Jadi customer bisa memilih mana yang lebih cocok rasanya. Ya. Dengan kebutuhan customer tersebut. Itu berapa seater ya? Nah, untuk seater itu kapasitasnya 5 orang. 5 seater. 5 seater ya. Ya. Dengan bagasi yang sangat luas. Sangat luas ya. Ya, itu jika dibandingkan dengan produk yang sejenis ya. Itu. Jadi dari bagasi sudah sangat luas.
Selain itu, karena ini SUV, nah keunggulannya turning radius. Jadi radius putarnya itu di kelasnya dia paling kecil. Itu 5,2 meter. Ya, jadi kalau ibu-ibu nggak perlu muter 2 kali 3 kali lah ya. Sangat lincah tentunya. Iya. Gitu ya. Oh iya. Itu kan keluhan para ibu tuh. Iya benar. Kalau lagi ini jadi saya juga termasuk. Jadi ngambil ancang-ancangnya nggak terlalu jauh iya, gitu nggak ya. terlalu jauh muternya seperti itu. Oh iya. Tuh. Nah, kan terbagi menjadi 2 nih. Ada yang gasoline sama yang hybrid. Nah, adakah uji coba sebelumnya yang gasoline ini penggunaan bahan bakarnya mungkin sudah ada dirilis? Kira-kira aja gitu kan? Kalau yang dari Corolla Cross-nya sendiri belum ada. Belum ya? Ya belum ada. Biasanya kan itu dari pihak independen yang yang ukur ya? Yang ukur ya. Itu. Oh baik. Seperti itu. Oh oke. Nah di acara launching ini sendiri ya, tentu kan Tribuners yang saat ini sedang mendengarkan dan mau hadir di sana ya. Kira-kira apa sih acara yang menarik di sana tuh? Di acara launching ini selain produk ya, mungkin ada penawaran khusus yang diberikan kepada program-programnya Tribuners dan Toyota Lovers yang mau hadir di sana khusus nih. Gimana? Nah itu ada juga beliau Jan. Jadi untuk Toyota Lovers dan Tribuners, jadi kalau misalnya nanti ikut di Zoom-nya itu atau di virtual online launchingnya. Oh ini launchingnya virtual? Iya. Oke. Itu jadi nanti online launching. Iya online launching. Lewat aplikasi Zoom. Iya. Nah setiap customer yang ikut bareng Zoom-nya itu nanti akan mendapatkan lucky draw. Lucky draw. Iya, pertama yang ikut aja dapat lucky draw. Belum beli juga. Iya, belum beli udah dapat lucky draw. Hadir di Zoom-nya itu. Hadir di Zoom-nya aja sudah dapat lucky draw ya. Apa tuh lucky draw-nya? Nah, itu masih kita rahasiakan. Nah, Tribuner pintar sekali beliau ya. Jadi memang Tribuner ditunggu saja nanti link untuk Zoom-nya ya. Ya di Agung Toyota dan Tribun nanti ya. Ya. Nah, kemudian setelah ikut Zoom-nya itu, nah setelah lihat produk dan lain-lain, nanti ketika misalnya tertarik dan ingin memesan, nah ketika setiap customer yang memesan di sana juga akan dapat, yaitu voucher senilai 1 juta voucher belanja. Itu akan langsung didapatkan untuk konsumen yang memesan hari itu. Gitu ya? Ya. Langsung dapat cashback gitu? Voucher belanja. Voucher belanja. Ya, voucher belanja ya. Senilai 1 juta rupiah. Oh gitu ya. Itu yang kedua. Ya. Nah, yang ketiga, setelah pesan, nanti itu akan diundi lagi. Ya. Jadi dari pemesan yang kita dapatkan hari itu nanti akan kita undi. Iya. Nah, grand prize-nya yang juara, yang artinya yang mendapat keberuntungannya itu akan mendapatkan grand prize-nya sepeda lipat. Wah, sepeda lipat. Lagi tren nih sepeda lipat. Iya. Waduh. Mau dong kalau gitu ikutannya Tribuners ya. Itu menarik sekali ya. Pertama dapat lucky draw, baru masuk saja di Zoom. Habis itu yang kedua dapat 1 juta voucher belanja. Dan yang ketiga masih diundi lagi buat yang beli untuk dapat sepeda lipat. Kisaran harga bocoran. Bocorannya masih di atas 10 juta lah. Ya. Itu ya top juga kalau sudah di atas 10 juta ya. Iya, kapan lagi kan? Iya, kapan lagi tuh bisa beli mobil yang memang keren, terus bisa dilipat sepedanya masuk dalam, udah komplit sudah lah ya. Iya. Ya. Boleh saya info sekali lagi? Silakan. Toyota Lovers dan Tribuners, jangan lupa ikuti online launching kita di hari Sabtu ini tanggal 22 Agustus. Tanggal 22 Agustus ini jam 11 pagi. Jadi untuk lebih jelasnya, untuk pendaftaran online launching bisa hubungi saya di nomor 081 338 49
1129. Nanti ada di bawah sini. Ada di bawah ini. Nomornya langsung ngetop loh ya. Iya, Awas hati-hati sip. penipuan ya. Kalau kadang-kadang nomor ini karena sudah beredar nanti ya, tolong nanti lebih selektif ya. Siap. Nah, buat Tribuners sekali lagi sangat menarik perbincangan kita di sore hari ini ya. Dan tentu ini masih awal-awalnya saja ya untuk mengetahui tentang produk Corolla Cross dan Hybrid. Lebih detailnya lagi dan lebih baiknya lagi, kalian siap-siap mengikuti Zoom yang akan diselenggarakan pada saat launching Corolla Cross 2020 khusus Secara total. se-Bali. Oke. Nah, demikian ya perbincangan yang menarik sore hari ini, dan rasanya masih ada banyak hal yang perlu kita bahas, tapi mungkin bisa di sesi selanjutnya pada saat Zoom di launching tanggal 20 nanti ya. 22. 22. Ya. Maaf, 22. Ingat 22. Demikian Sabtu 22 Agustus 2020. Baiklah Tribuners, beliau Jan dan Aji Agung juga Pak Pandu undur diri. Sampai ketemu di launching Zoom produk Corolla Cross. Mai, mulai. Baca berita selengkapnya di www.tribunbali.com. Baca juga koran Tribun Bali. Dan jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.